Pep Guardiola tegaskan Manchester City sudah hentikan aktivitas di bursa transfer. Pep Guardiola mengatakan bahwa Manchester City tidak akan mencari pemain baru lagi di jendela transfer musim panas ini. Citizens baru saja menjadikan Sergio Gomez sebagai rekrutan kelima mereka setelah sebelumnya mendatangkan Julian Alvarez, Erling Haaland, Calvin Phillips, dan Stefan Ortega ke Stadion Etihad. Dengan waktu transfer yang tersisa sepekan lebih, masih cukup waktu bagi tim manapun untuk mendatangkan pemain lagi. Namun hak tersebut bisa berubah apabila ada pemain penting Manchester City yang mendadak keluar dari klub. Saat ditanya tentang kemungkinan tersebut, Guardiola mengatakan aktivitas timnya di bursa transfer sudah berakhir. Kelihatannya iya, jawab Guardiola saat ditanya apakah aktivitas timnya sudah selesai di pasar transfer, dikutip dari The Independent. Tapi kalau ada yang pindah atau ada masalah yang kita tidak menyangka, mungkin itu terjadi, tapi saat ini sudah selesai, imbuhnya. Meski mengisyaratkan sudah tidak akan mencari pemain baru, Manchester City tetap harus bersiap karena salah satu pemainnya yaitu Bernardo Silva masih terus dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona. Tapi pelatih asal Spanyol itu kembali menegaskan dia ingin Silva bertahan dan tak akan dijual ke klub lain. Dia adalah pemain kami dan dia tahu keinginan kami sebagai klub, saya sebagai manajer dan rekan-rekannya, kata Guardiola. Erling Haaland masih kurang tajam, Pep ada detail kecil yang hilang. Erling Haaland sudah mencetak 2 gol dalam 2 laga perdananya bersama Manchester City di Liga Inggris 2022-2023. Namun, performanya masih di bawah ekspektasi. Laga melawan Bournemouth jadi bukti untuk melihat betapa Haaland kesulitan menghadapi blok pertahanan rendah ala tim-tim Liga Inggris. Ia tidak banyak bergerak. Sekalipun bisa punya beberapa peluang, Haaland gagal memaksimalkan setiap kesempatan tersebut. Alhasil, ia ditarik keluar pada menit ke-74. Manajer Man City Josep Guardiola mengatakan bahwa penampilan tersebut tidak lepas dari adaptasi yang diperlukan pemain baru. Hal ini membuat Haaland perlu waktu beberapa saat untuk memperhatikan sejumlah detail kecil yang dianggap Pep hilang. Kami sangat senang dengan Erling. Tentu ada detail kecil yang hilang, tetapi itu hanya masalah waktu sampai segalanya selesai, kata dia saat konferensi pers. Pep sudah mengantisipasi adaptasi tersebut. Ia pun sudah mengerti bagaimana caranya mengatasi tersebut, salah satunya dengan memberikan menit bermain lebih banyak. Sama seperti pemain baru lainnya, dia pasti perlu waktu untuk adaptasi, ada koneksi dan koordinasi yang memerlukan tempo dan waktu yang tepat, ucap dia. Tapi saya yakin semuanya akan terjadi. Hal ini akan diatasi dari pertandingan ke pertandingan. Jadwal Newcastle vs Manchester City pekan ini, peluang Man City hat-trick kemenangan di Liga Inggris. Inilah jadwal Newcastle vs Manchester City pekan ini, dan lihatlah peluang Man City hat-trick kemenangan di Liga Inggris. Liga Inggris telah memasuki pekan ketiga mulai Sabtu 20 Agustus 2022 malam hingga Selasa 23 Agustus 2022 dini hari. Salah satu laga seru yakni Newcastle vs Manchester City. Pada pekan ketiga Liga Inggris, juara bertahan Manchester City akan bertandang ke markas Newcastle United. Duel Newcastle vs Manchester City berlangsung pada Minggu 21 Agustus 2022, digelar di Stadion St James Park. Laga Newcastle vs Manchester City kick off mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Menjamu sang juara bertahan Manchester City, Newcastle tidak terlalu buruk dengan hasil imbang 0-0 pada laga sebelumnya menghadapi Brighton and Hove Albion.
Dalam pertandingan itu, Newcastle United memiliki 45% penguasaan bola dan 4 tembakan ke gawang dengan 1 tepat sasaran. Menjelang pertandingan menghadapi Manchester City, Newcastle tercatat belum pernah mengalahkan City dalam 6 pertandingan sebelumnya di Liga Inggris. Namun di sisi lain, Newcastle tidak terkalahkan dalam 2 pertandingan Liga sebelumnya di kandang. Sementara di tim tamu, Man City akan memasuki pertemuan ini menyusul kemenangan 4-0 di Liga Premier melawan Bournemouth di pertandingan sebelumnya. Melihat hasil sebelumnya, Man City tercatat belum pernah dikalahkan oleh Newcastle United dalam pertandingan tandang selama 3 pertandingan Liga sebelumnya. Mereka belum bisa mendapatkan kemenangan apapun, sedangkan Manchester City lebih unggul. Ballon d'Or 2022 tunjukkan dominasi, 3 tim ini jadi penyumbang pemain terbanyak dalam nominasi. Gelaran Ballon d'Or tahun 2022 kembali digelar dan telah mengumumkan 30 nama pemain yang masuk nominasi. Edisi kali ini adalah yang ke-66 dan sebanyak 18 nama baru masuk ke dalam nominasi. Penilaian pemenang didasarkan pada 1 musim kompetisi, yakni musim 2021-2022. Dari 30 nama tersebut, sejumlah 3 tim mengirimkan 6 wakilnya dan merupakan yang terbanyak. 3 tim tersebut adalah Real Madrid, Liverpool, dan Manchester City. Real Madrid tunjukkan superioritasnya dari segi prestasi tim, meski memiliki jumlah wakil yang sama dengan Liverpool dan Manchester City. Pemain Real Madrid yang masuk nominasi adalah Karim Benzema, Luka Modric, Thibaut Courtois, Casemiro, Vinicius Junior, dan Antonio Rudiger. Di kubu Liverpool ada nama Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Luis Diaz, dan Darwin Núñez. 6 pemain lain datang dari Man City yang sukses pertahankan gelar Liga Inggris musim lalu setelah bersaing ketat dengan Liverpool. Pemain tersebut adalah Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Phil Foden, Joao Cancelo, Bernardo Silva, dan Erling Haaland. Haaland masuk usai menunjukkan performa mengesankan bersama Borussia Dortmund musim lalu. Malam penghargaan Ballon d'Or tahun ini dijadwalkan lebih maju sebab ada agenda Piala Dunia 2022 pada bulan November mendatang. Acara tersebut direncanakan bakal digelar pada 17 Oktober 2022 di Paris, Prancis.